Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, maka alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hingga suatu ketika para peramal datang menemuinya dan mengatakan bahwa kelak akan lahir seorang bayi laki-laki dari golongan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh para peramal tersebut, Fir'aun pun marah dan ia pun memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel. Pada saat itu, Yokabat sedang hamil besar, dan ketika bayinya lahir, perasaannya campur aduk. Ia khawatir anaknya akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Yokabat di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Dengan perasaan gembira, Asiyah membawa bayi yang ia temukan kepada Fir'aun, dan ia meminta kepada Fir'aun agar mau mengadopsinya sebagai anak. Pada mulanya Fir'aun menolak dan ingin membunuh bayi tersebut. Namun dengan bujuk rayu Asiyah, akhirnya Fir'aun menyetujuinya. Akan tetapi Asiyah mengalami kesulitan ketika mengasuh Musa, karena ia tidak mau disusui oleh ibu susuan manapun. Hal ini membuatnya untuk mencari ibu susuan hingga ke pelosok kota Mesir. Dan pada akhirnya ia menemukan ibunya Musa, yaitu Yokabat, satu-satunya orang yang mampu menenangkan bayi Musa pada saat itu. Ketika Musa sudah mulai beranjak dewasa, ia tidak sengaja membunuh salah seorang dari bangsa Kipti yang bertarung dengan Bani Israel. Karena hal itu, Musa sangat menyesal atas perbuatannya, dan kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah ia perbuat. Hingga akhirnya datanglah salah seorang dari Bani Israel
yang meminta Nabi Musa untuk segera pergi meninggalkan Mesir karena pembunuhan yang telah dilakukan olehnya diketahui oleh Fir'aun. Hingga akhirnya Nabi Musa hijrah ke suatu tempat yang bernama Madian. Di sini ia melihat dua orang perempuan yang sedang kesulitan mengambil air untuk hewan ternaknya. Kemudian Nabi Musa menawarkan bantuan untuk mengambilkan air untuk minum hewan ternaknya. Kemudian peristiwa tersebut diceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Shu'aib memerintahkan kepada putrinya untuk mengundang pemuda tersebut datang ke rumahnya. Ketika Nabi Musa telah sampai di rumah Nabi Shu'aib alaihissalam, ia bercerita bahwa ia hijrah ke negeri Madian karena kabur dari Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Shu'aib menawarkan pertolongan kepada Nabi Musa untuk tinggal bersama mereka dengan syarat Nabi Musa harus menikahi salah seorang putrinya. Sebagai gantinya, Nabi Musa harus mengembalakan hewan ternak Nabi Shu'aib selama 10 tahun. Setelah 10 tahun berlalu, Musa pun akhirnya kembali ke tempat kelahirannya, yaitu kota Mesir. Di sini, Musa sudah diangkat menjadi seorang rasul, dan ia meminta kepada Allah untuk menjadikan saudara laki-lakinya, yaitu Harun, untuk juga diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Musa pun akhirnya pergi bersama saudaranya Harun untuk menemui Fir'aun. Nabi Musa meminta kepada Fir'aun untuk menghentikan kekejaman yang ia lakukan terhadap Bani Israel. Selain itu, Nabi Musa juga meminta kepada Fir'aun agar mau menyembah Allah. Namun, ajakan Nabi Musa ini ditentang dan ditolak oleh Fir'aun. Kemudian, Fir'aun menantang Nabi Musa untuk menunjukkan bukti jika memang dia adalah orang yang benar. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Nabi Musa juga menunjukkan mukjizat lain yang diberikan Allah kepadanya, yaitu telapak tangan yang dapat mengeluarkan cahaya. Hal ini membuat seluruh isi istana kerajaan Fir'aun kagum dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Namun tidak bagi Fir'aun. Ia masih menganggap Musa bukan seorang rasul atau utusan Allah, tetapi ia menganggap Musa sebagai seorang tukang sihir, dan ia mengajak Musa untuk bertanding dengan ahli sihir yang ada di kerajaannya. Hingga akhirnya waktu pertarungan pun tiba. Para penyihir terlebih dahulu melemparkan sihir-sihir mereka yang menipu mata setiap orang yang memandangnya. Kemudian disusul oleh Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar yang melahap seluruh ular yang dihasilkan oleh para penyihir tersebut. Hal ini membuat takjub para penyihir, hingga akhirnya menjadi hidayah bagi mereka dan menjadikan mereka beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah.
Akan tetapi kekalahan oleh para penyihir ini tak dapat membuat Fir'aun menjadi beriman. Malah sebaliknya, Fir'aun bertambah benci kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena hal tersebut, sikap Fir'aun menjadi tambah keras. Hal ini membuat Bani Israel menjadi tambah tertekan. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang penindasan yang mereka terima. Dan mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini diabadikan di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52 yang artinya, dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 52. hijrahnya Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya pada malam hari diketahui oleh Fir'aun, hingga Fir'aun memerintahkan seluruh tentaranya untuk mengejar Musa beserta para pengikutnya, yaitu Bani Israel. Di sisi lain, Nabi Musa beserta Bani Israel sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan mereka karena terhalang oleh Laut Merah. Kemudian hal ini diabadikan di dalam surah Thaha ayat 77 yang artinya, Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Quran Surah Thaha ayat 77. ketika Nabi Musa beserta Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Fir'aun sudah berada di tepian Laut Merah. Mereka takjub dengan mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa. Namun, hal itu semua tidak juga dapat membuat Fir'aun beserta para pengikutnya untuk beriman kepada Musa dan beriman kepada Allah. Dan ketika Fir'aun mencoba mengejar Nabi Musa beserta para pengikutnya, secara perlahan Laut Merah yang tadinya terbelah mulai tertutup kembali. Fir'aun mulai menyesal. Ia menyadari akan kesalahannya dan ia bertobat kepada Allah. Akan tetapi tobat yang ia lakukan hanyalah sia-sia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 91. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 91. Nah, demikianlah tadi video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Adapun hikmah
dari kisah keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka menolong mereka yang lemah. Ini ditunjukkan Nabi Musa ketika beliau menolong Bani Israel dan juga anak dari Nabi Shu'aib. Yang kedua adalah keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Ini ditunjukkan beliau ketika berdakwah secara langsung kepada Raja Fir'aun yang kejam. Nah, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.